Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amillah. Salatu wassalamun ala rasulillah al-mustafa wal mujtaba sallallahu alaihi wasallam. Para mustami'in rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang materi tayamum, yang mana materi ini banyak sekali dikesampingkan oleh orang-orang karena merasa materi ini tidak bisa dipraktekkan. Padahal sebenarnya banyak sekali keadaan dan juga alasan-alasan yang menjadikan kita bisa mempraktekkan syariat ini. Nah, sebelum kita masuk pada praktek tayamum, maka di sini saya ingin mengulas apa sih tayamum itu? Nah, ternyata tayamum itu secara bahasa bermakna al-qasduh dan at-tawajjuh, yaitu bermaksud dan juga mengarahkan. Al-qasduh berarti bisa kita analisakan bersama bahwasanya al-qasdu itu punya niat, punya maksud, yang mana itu akan mengarahkan kita kepada ibadah sholat. Nah, begitu. Sehingga secara istilah tayamum itu adalah serangkaian ibadah bersesuci menggunakan debu atau pasir disebabkan karena tidak adanya air dan ataupun sebagainya. Maka dari ini kita sudah tahu ya pengertian daripada tayamum. Sekarang syariat tayamum. Syariat tayamum ini telah Allah sampaikan melalui firman-Nya pada Quran surah Al-Maidah ayat 6 dan juga Quran surah An-Nisa ayat 43. Sebagaimana A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadu minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Shadaqallahul azim. Dengan ayat ini kita bisa tahu dan faham bersama bahwasanya Allah memberikan sebuah rahmat-Nya kepada umat-Nya melalui rukhsah, keringanan bagi umat-Nya yang tidak bisa melaksanakan wudhu dengan alasan-alasan tertentu. Nah, keadaan-keadaan yang memperbolehkan kita untuk bertayamum diantaranya adalah karena tidak adanya air atau kekurangan air. Air ada, kan tetapi hanya cukup untuk melanjutkan hidup seperti untuk minum, untuk memasak, ataupun hanya untuk bersesuci lain seperti mandi. Nah, ini mencakup karena kurangnya air sehingga kita diperbolehkan untuk tayamum. Atau kita dalam keadaan sakit yang mana
Jika kita menggunakan air atau menyentuh air, maka akan membuat sakit kita menjadi bertambah parah. Atau dengan keadaan yang sangat dingin sehingga ketika kita menyentuh air akan membuat kita sakit. Nah, keadaan-keadaan ini bisa kita untuk melakukan tayamum. Atau mungkin ada air di sumur, tetapi tidak ada timbanya untuk mengambil air. Kalau kita analogikan keadaan saat ini, ada air, sudah jarang orang menggunakan sumur ya, tapi menggunakan mesin dan sebagainya. Dan ternyata mesinnya itu mati atau tidak diperbaiki, maka itu tidak bisa memperbolehkan kita untuk melakukan tayamum. Sekarang kita kenal apa saja rukun-rukun daripada tayamum. Rukun-rukun dari tayamum yang pertama itu adalah niat. Niat sudah pasti ya. Niat daripada tayamum sudah sering kita dengar bersama bahwasanya niat tayamum adalah nawaitut tayammumah listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Jadi tayamum ini untuk sebagai syarat untuk diperbolehkannya sholat, sehingga tayamum ini hanya bisa dipergunakan untuk sekali sholat saja. Gitu. Jadi dari niat kemudian rukun yang selanjutnya adalah membasuh atau mengusap wajah, seluruh wajah dengan debu. Dan kemudian dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan sampai siku seperti anggota wudhu ya. Yang terakhir adalah tertib. Nah, itu adalah serangkaian daripada rukun-rukun tayamum. Kemudian ada hal-hal pula yang bisa membatalkan tayamum. Kira-kira apa? Kita pelajari bersama bahwasanya hal-hal yang membatalkan tayamum itu yang pertama adalah karena melihatnya air. Jadi ketika orang waktu itu sudah bertayamum, kemudian dia mau sholat dan tiba-tiba ada air, atau kalau kita kembalikan pada cerita yang tadi, ternyata mesinnya hidup dan airnya ada, maka kita batal tayamumnya, secara otomatis kita batal. Nah, kemudian yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Semua hal-hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Seperti keluarnya sesuatu dari dua jalan, itu juga membatalkan tayamum. Nah, yang terakhir yang membatalkan tayamum itu adalah karena ia kufur. Begitu. Nah, di sini kita sudah tahu hal-hal yang membatalkan tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Sekarang kita beralih kepada praktiknya. Oh iya, ada yang lupa. Sebelum kita praktek, kita perlu tahu apa sih sunnah-sunnahnya kalau kita melaksanakan tayamum. Nah, sunnah-sunnah daripada kita melaksanakan tayamum itu, yang pertama kita membaca basmalah. Nah, kita disunahkan membaca basmalah setiap kita akan memulai segala aktivitas khususnya ibadah itu harus kita mulai dengan basmalah. Begitu juga dengan tayamum. Yang kedua adalah yaitu menghentakkan kedua tangan kanan dan kiri ketika kita sudah mengambil debu, atau kita meniupnya. Nah, itu hanya agar debu yang menempel di tangan kita itu tidak tebal. Yang ketiga adalah mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri, mendahulukan tangan yang kanan daripada yang kiri. Nah, begitu. Jadi itu adalah sunnah-sunnah tayamum. Sekarang langsung saja kita praktek. Kira-kira bagaimana tata cara kita untuk bertayamum. Nah, di sini sudah saya siapkan tempat untuk pengambilan debu. Cara mengambil debu tayamum itu kita pastikan debunya adalah debu yang suci ya. Debu yang suci itu biasanya menempel di dinding-dinding
yang jarang dijamah ya. Itu hanya debu-debu yang suci, yang menjadi kriteria debu suci. Sekarang kita ambil di meja kecil ini yang sudah lama tidak terjamah. Di sini ada debu-debu mungkin tidak kelihatan. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammumah listibahatis sholati fardhon lillahi ta'ala. Kita ambil di sebuah tempat ya. Disunahkan untuk menghentakkan tangan, kemudian kita usapkan pada wajah. Nah, begitu. Jadi diusahakan nanti tangannya semua menempel debu ya, tertempel oleh debu. Di sini saya pakai handshake. Kemudian yang kedua, kita ambil debu di lain tempat. Kita ambil di sini, barusan kita ambil di satunya. Nah, sudah kita hentak-hentakkan, disunahkan hentak-hentakkan. Kemudian sunnah pula untuk mengawali dari tangan yang kanan dan yang kiri. Ini yang kanan ya. Kita mulai. Caranya begini, jempolnya dibiarkan dulu ya. Nah, jempol akan membasuh jempol satunya. Nah, sampai siku seperti anggota. Nah, dibalik tangan yang sebelah. Tangan dalam. Kemudian di sini masih ada debu yang belum terusapkan, maka jangan sampai terkena pada debu ini. Karena ini belum terusapkan tadi, kita usapkan dari jempol pula. Ya. Sekarang yang kiri itu juga begini atas. Sudah. Jadi tayamum ya hanya begini, sangat gampang sekali ya kita praktekkan. Apalagi khusus untuk kita yang berada di perjalanan, sesuai dengan Quran surah An-Nisa. Fa in kuntum mardha, sakit au ala safarin, atau sedang ada dalam perjalanan, maka kita diperbolehkan untuk tayamum, bukan hanya karena tidak adanya air. Seperti mungkin kita yang suka traveling ke luar negeri atau ke kota-kota yang sangat jauh, maka tayamum ini sangat cocok untuk dipraktekkan untuk kita, karena tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat karena kita berada di kendaraan atau kita sedang sakit begitu. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita perluas dengan pertanyaan. Jika ada hal-hal yang perlu dimusyawarahkan bersama, mari langsung kontak langsung dengan saya, Marikatil Bulgis. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.